Kebenaran adalah qaulullah wa ala Rasulullah. Kebenaran adalah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dengan logika iman, dengan logika umat beragama, maka sesuatu yang benar adalah datangnya dari Allah lewat kalam dan firman-Nya, lewat kitab-kitabnya, dan lewat rasul-rasulnya. Itu adalah kebenaran. Itu adalah logika orang beriman. Tapi bagi orang yang ateis dalam tanda kutip, ya nggak usah pakai logika premis ini. Jika Anda orang beriman, maka gunakanlah logika premis ini. Kebenaran adalah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat kitab-kitab dan firman-Nya dan rasulnya. Kebenaran adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis As-Sohihah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Quran 38:84. Allah berfirman, "Maka yang benar dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan." Coba guys, kalau Allah mengatakan kebenaran adalah yang hanya Allah lah yang mengatakan, jadi firman Allah lah adalah kebenaran, maka dengan seperti itu tafsir ulama bisa salah, sains bisa salah. Selanjutnya Quran 2:147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kan contohnya kasus seperti ini ya. Al-Quran dicocok logikan kepada sains. Jadi orang yang sudah terlanjur larut dalam saintisme akan bingung istilahnya. Langit yang berlapis-lapis, bumi yang berlapis-lapis, bintang itu yang cuma hiasan langit terdekat, bukan matahari. Terus matahari yang mengelilingi bumi, bulan yang mengelilingi bumi, itu akan kelihatan meragukan jika orang sudah menempatkan premis sains maka benar. Padahal saya juga sudah membongkar bahwasanya teori bumi globe itu salah dari dasarnya, yaitu asumsi dari Eratosthenes. Saya juga sudah membahas di video-video lain. Dasarnya adalah asumsi Eratosthenes. Dan mengapa bentuknya globe itu adalah demi alasan matematika. Demi alasan matematika. Jadi jika Anda merasa beriman, mohonlah Anda meng-cross-check dan mengecek lagi apa yang sudah Anda merasa tahu tentang keadaan dunia ini. Dicek lagi, mungkin bisa jadi salah gitu. Selanjutnya Quran 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran adalah membawa kebenaran. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan membawa kebenaran. Jadi kalau ada ayat 7 lapis langit yang berlapis-lapis sebagaimana bumi, ya berarti bumi itu berlapis-lapis dan langit berlapis-lapis. Terus kemudian Al-Quran mengatakan langit adalah kokoh dan tak retak. Kokoh dan tak retak. Langit tanpa atap. Langit tanpa tiang. Ya berarti langit adalah kokoh dan tak retak. Jika Al-Quran mengatakan arsy Allah di atas air, sebelumnya adalah air, ya berarti ya di atas langit itu adalah air. Di Al-Quran mengatakan dan dari langit kami turunkan air, ya berarti di atas langit itu air. Logikanya seperti itu. Tapi kadang tafsir dicocok-cocok logikan ke teori sains modern dalam tanda kutip, itu membuat segala sesuatunya menjadi sangat rancu.
Misalkan ya, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih sesuai dengan teori bumi datar, di mana Rasulullah itu melakukan perjalanan fisik ya, bukan perjalanan batin, bukan roh Rasulullah saja, tapi benar-benar perjalanan fisik, menembus langit pertama ketemu Nabi, langit kedua ketemu Nabi, sampai langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, kemudian Allah sampai ke Sidratul Muntaha, lapisan langit paling tinggi ya, dan Allah memberikan perintah untuk sholat 5 waktu, kan itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Dan Rasulullah mengatakan, dan saya mendengar gurisan-gurisan pena, lauhul mahfudz istilahnya. Oke. Jadi jika Anda merasa beriman, mohon Anda cross check lagi dengan logika seperti ini ya. Jika sains itu bisa salah. Saya orang sains, saya lulusan fisika sains, saya paham fisika, saya paham sains. Saya sudah mencermati teori gravitasi, sudah mencermati bagaimana bumi bulat itu disusun dari Eratosthenes lah, bagaimana jari-jari bumi ditentukan, semuanya itu hanyalah asumsi yang tak pernah bisa dibuktikan. Ya. Terus mengapa kok itu kita bisa perjalanan luar angkasa, bisa ke bulan gitu kan? Wah, bahkan ada yang sudah menempatkan dalam tanda kutip roversnya di Mars, itu bagaimana? Nah, logikanya juga harus dipakai. Jika manusia itu pasti ada yang bohong, ada yang berdusta. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah berdusta, itu logika yang dipakai. Selanjutnya, Quran surat ke-17 105. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya. Jadi Al-Quran itu menjamin dirinya sendiri. Al-Quran itu benar. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan kami ciptakan bumi dalam 2 masa, yauma istilahnya, ya berarti bumi diciptakan dalam 2 masa. Masa itu bisa berarti hari, ya 2 hari. Kalau di Alkitab itu Israeliat justru 2 hari, hari kedua, seperti itu. Bumi diciptakan hari kedua, kan begitu. Kalau kita cocokkan dengan teori Big Bang, kan masuk akal. Teori Big Bang itu dentuman besar, ya, matahari dulu, langit dulu, matahari dulu, baru kemudian bumi. Kalau kita melihat dari Al-Quran gitu ya, itu bumi langit dulu gitu, baru kemudian matahari. Terus Alkitab juga berkata demikian. Terus kitab-kitab lain, agama lain juga hampir kongruen, seperti Zoroastrian, terus yang menyembah Ahura Mazda itu juga sama. Terus seperti kayak kitab agama Hindu Buddha juga hampir sama gitu loh. Kayak ada kahyangan gitu kan, lapis langit, ada penghuni langit. Kayak cerita Kerasakti gitu kan, naik ke atas langit, terus di langit ada penghuninya kan gitu. Hampir mirip seperti itu. Terus kisah-kisah pewayangan. Jadi sebenarnya ini kita itu dibingungkan dengan sains istilahnya. Jadi kita seolah-olah itu menganggap cerita-cerita pewayangan, cerita Kerasakti, kayak di langit itu ada penghuninya, kayak mitos gitu loh. Padahal di Al-Quran mengatakan penduduk-penduduk langit gitu. Al-Quran mengatakan penduduk-penduduk langit. Jadi kalau kita menggunakan asumsi bumi globe, segala sesuatu informasi Al-Quran jadi gaib. Jadi seolah-olah masuk dimensi lain gitu loh. Kata itu tafsiran dari Thomas Jamaluddin, kayak peristiwa Isra Mi'raj itu bagaikan Rasulullah masuk ke dimensi lain. Jadi dimensi 1 langit lapis 1, dimensi 2 lapis langit 2, seperti itu. Itu tafsiran Thomas Jamaluddin. Apakah Thomas Jamaluddin itu membuktikannya? Kan enggak. Dia kan mencocok-cocok logikan, karena kalau peristiwa Isra Mi'raj
dicocokkan dengan teori bumi globe, jadi gak nyambung. Maka dengan alasan itulah Thomas Jamaluddin cocok logi istilahnya. Jadi lapis langit pertama dimensi 1, lapis langit kedua dimensi 2. Terus seolah-olah Rasulullah itu ya Isra Mi'raj, fisiknya dan batinnya itu bareng-bareng masuk dimensi itu gitu. Jadi lucu ini Thomas Jamaluddin. Jadi kalau kita beriman ya kita harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman pertama. Ya, sains itu penuh asumsi. Ini kata teman saya juga yang jadi profesor dan kerja di Jerman S3. Walaupun dia masih kekeh bumi itu bulat, dia mengakui bahwa sains itu disusun dalam asumsi. Saya salut itu kalau dia berkata seperti itu. Sains ya seperti itu, berdasarkan asumsi gitu kan. Katanya dia seperti itu. Oke, selanjutnya. Quran surat 69 ayat 51. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Jadi Al-Quran itu benar, ya, nggak mungkin ada kesalahan. Selanjutnya, Quran surat keempat 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran tuh penerang, men. Al-Quran tuh petunjuk yang terang benderang istilahnya. Kamu gak akan tersesat baca Al-Quran. Logikanya gini loh, kadang aku mikir seperti ini. Kadang orang tuh berpikir seperti ini. Jangan nafsiri Al-Quran, nanti kamu tersesat gitu kan. Itu kan gak logis, men. Karena Al-Quran mengklaim dirinya sendiri adalah petunjuk yang terang benderang, cahaya yang terang benderang. Al-Quran itu kebenaran. Mana mungkin kita membaca, mentadaburi dan mengkaji Al-Quran itu sehingga menjadi tersesat, gitu. Justru sains lah itu loh yang ada kemungkinan sesat. Sains modern saat ini yang berdasarkan pada bumi globe itu yang kemungkinan sesat. Yang dicocok-cocokkan Al-Quran dicocokkan kepada sains, itu kebolak-balik istilah logikanya. Terus selanjutnya Quran surat keempat 170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, nah, kafir di sini maksudnya menutup ya. Jadi menutup itu menutup dari kebenaran. Jadi kafir itu kalau ke bahasa Inggris jadinya cover, artinya tutup, menutup. Jadi kalau teman-teman kita glober, tempatnya para penganut bumi globe, ya, aku menyebutnya penyembah Eratosthenes ya, nabinya Eratosthenes dan rasulnya Einstein dan rasulnya Newton gitu. Kalau mereka masih kekeh nggak mau mempelajari Al-Quran, ya saya katakan mereka adalah termasuk orang-orang yang menutup, ya, menutup dari informasi flat earth ini istilahnya. Saya nggak mengatakan kalian kafir. Saya mengatakan kalian adalah orang yang menutup dari kebenaran Al-Quran, gitu ya. Selanjutnya, maka jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, ya toh? Berulang kali Allah mengatakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu sebuah pasangan. Langit pasangannya bumi, matahari pasangannya bulan, pria pasangannya wanita. Terus kemudian siang pasangannya malam. Bahkan Tesla itu mengatakan bahwa langit dan bumi itu adalah sebuah pasangan kapasitor. Oh my god, man. Magnet juga punya pasangan kutub utara, kutub selatan. Gaya elektromagnet ya, gaya elektromagnet meliputi gaya elektrostatik, ada gaya tarik listrik, ada gaya tolak listrik, ada gaya tarik magnet, ada gaya tolak magnet. Tapi kalau gravitasi nggak ada, men. Nggak ada pasangannya, cuma gaya tarik saja dan nggak bisa dibuktikan gitu loh. Saya sudah punya sudah bikin video, sudah bikin presentasi, sudah riset dari paper Principia di matematikanya Newton, sudah riset dari papernya Cavendish. Tak ada bukti yang mengatakan bahwa massa itu menarik massa. Kalau Anda berkata itu bukti bahwa benda itu jatuh, itu bukan bukti bahwa massa menarik massa. Jadi logikanya benda jatuh itu fakta. Benda jatuh itu fakta. Tapi penjelasan di baliknya itu disebut teori dan asumsi. Dan logikanya adalah sebuah fakta itu tidak mungkin salah.
Ya, fakta adalah kenyataan. Jadi fakta itu tidak mungkin salah. Tapi kalau teori, asumsi, hipotesa bisa jadi salah. Kawanku yang masih berkutar pada glober, mohon kalian cermati kalimat ini gitu loh. Apakah kalian mau digolongkan kepada orang-orang yang menutup istilahnya? Oke, selanjutnya. Dan dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Maha tahu segala-galanya. Selanjutnya, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab terhadap penghuni-penghuni neraka. Jadi ini gini ya. Jadi orang memilih surga dan neraka itu sebenarnya pilihan ya istilahnya. Bukan ketetapan Allah, bukan kehendak Allah. Jadi gini. Kadang kan ada orang yang mengatakan gini, kita di surga atau neraka itu ya sudah kehendaknya Allah gitu kan, atas kekuasaannya Allah, hak prerogatifnya Allah gitu kan. Tapi sebenarnya manusia itu kan diberikan hak free will, ya, free will istilahnya, kehendak bebas. Jadi tapi semuanya itu memang sudah ditulis dalam kitab, dalam pena lauhul mahfuz istilahnya, sudah ditakdirkan. Tapi logikanya itu adalah qada qadar. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu adalah kehendaknya Allah, sudah dituliskan, digariskan, ditakdirkan Allah seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang belum terjadi, manusia itu masih bisa merubahnya. Karena itu konsep dari free will dari seorang manusia. Jadi kalau ada yang menghuni surga, ya dia emang memutuskan untuk menghuni surga, karena menghuni surga harus ada yang dilakukan kan, harus harus ada yang dilakukan dengan sadar. Aku harus beribadah, aku harus beramal, aku harus membantu orang lain, aku harus berbuat baik. Itu kan dilakukan dengan sadar. Terus menghuni neraka, berbuat jahat, terus kemudian syirik terhadap Allah, itu kan juga dilakukan dengan sadar. Jadi iblis pun, setan pun kan juga nggak bisa dimintai pertanggungjawab. Setan kan berlepas diri terhadap penghuni-penghuni neraka. Jadi orang melakukan perbuatannya itulah dia bertanggung jawab atas perbuatannya dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya, sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Guys, kalau Anda mau belajar Alkitab, ya kitab-kitab terdahulu, kamu akan menemukan bahwa sebenarnya bumi itu lebih cocok bumi datar. Karena logika yang dipakai Al-Quran adalah, ya, dalam surat Al-Baqarah itu mengatakan yang beriman terhadap Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Kalau Anda mau baca kitab-kitab terdahulu itu lebih sesuai dengan bumi datar. Terus logikanya selanjutnya adalah isi kitab-kitab terdahulu itu adalah benar jika tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Kalau kita baca kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian, Book of Moses, bukunya Musa, kitab Kejadian Genesis dari 1 sampai 9 kalau nggak salah. Itu kalau Anda baca, apa yang ada di benak Anda setelah baca Genesis tersebut? Pasti akan menyimpulkan bumi itu datar. Apakah informasi dari Genesis itu bertentangan dengan Al-Quran? Enggak sama sekali. Genesis itu dijelaskan bumi diciptakan hari kedua. Di Genesis, di kitab Kejadian ada, di Al-Quran pun ada. Jadi sebenarnya kitab-kitab itu ya kongruen dan segaris. Ya, kongruen dan segaris antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Oke, selanjutnya. Quran surat 34 ayat 48. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Jadi kebenaran itu memang datangnya dari Allah, men. Bukan dari para saintis, bukan dari para Eratosthenes, bukan dari para saintis abad pertengahan ya, kayak Newton, Cavendish. Bukan, men. Bisa jadi saintis itu salah. Apakah kamu nggak mikir seperti itu loh? Bisa jadi NASA itu salah, bisa jadi Badan Antariksa Semua Negara itu salah, bisa jadi Thomas Jamaluddin itu salah, bisa jadi profesor yang S3 itu salah gitu loh. Jadi yang sebenarnya benar itu Al-Quran gitu loh. Al-Quran nggak boleh dicocokkan dengan sains. Sains itu kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, sainsnya salah.
Itu. Apakah saya bisa membuktikan sains yang salah? Bisa. Gravitasi itu salah, nggak bisa terbukti. Tapi lagi-lagi orang itu sudah terdoktrin dari kecil. Jadi sebelum orang itu lahir ya, sebelum orang itu beranjak dewasa, masih kecil itu sudah dijejali doktrin bumi bulat. Jadi dia sudah punya bias di situ. Ya. Nanti saya lanjutkan, ini sudah halaman 5, nanti saya lanjutkan berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.